Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan anggota yang saya hormati, Ketua Kepala BPJT beserta rekan-rekan yang saya hormati, langsung saja. Yang pertama, disebut-sebut bahwa salah satu tujuan dari dibangunnya jalan tol itu adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, adakah hasil kajian, data hasil kajian atau hasil riset yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebagai efek atau pengaruh dari dibangunnya jalan tol yang sangat panjang tadi? Itu satu. Yang kedua, saya tertarik dengan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, terutama di pasal 273 ayat 1 sampai ayat 4. Di situ menjelaskan tentang ada sanksi pidana bagi penyelenggara jika terjadi kecelakaan diakibatkan dari rusaknya jalan, termasuk barangkali jalan tol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk jalan tol itu yang disebut penyelenggara itu siapa? Apakah BPJT atau siapa? Sehingga rakyat nanti kalau mereka sudah tahu tentang undang-undang ini, yang sampai saat ini yang saya tahu di masyarakat itu belum tersosialisasi dengan baik. Nah, jelas gitu nanti ke siapa menuntut. Kalau di jalan-jalan lain itu kan tergantung status. Kalau di kota ya wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan penyelenggara untuk jalan tol itu siapa? Walaupun memang sampai saat ini saya belum mendengar, atau mungkin ada data rakyat yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan. Adakah data yang menunjukkan bahwa mereka itu melakukan penuntutan? Sebab ini sebagai pelajaran aja, di daerah saya itu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat rusaknya jalan, kemudian jalannya itu tergenang air dan jatuh, dia celaka bahkan sampai luka parah dan ada yang meninggal juga. Ketika disarankan untuk mengajukan tuntutan berdasarkan undang-undang ini, masyarakat itu seperti apatis. Jadi kata mereka, kalau umpamanya motor saya rusak karena kecelakaan, lantas menuntut, mobil saya bisa habis katanya. Kenapa? Karena harus dijual untuk membayar itu, ini. Akhirnya mereka apatis daripada lebih parah, itu akibatnya ya udah mending diem aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, panjang jalan tol yang sudah beroperasi itu hampir 3.000 km kan, 2.627,51 km. Tapi capaian tersebut ternyata sampai saat ini masih menyisakan di banyak titik kemacetan. Nah, ini dalam kondisi biasa. Apalagi di Nataru atau sebentar lagi kita menghadapi Lebaran, menghadapi mudik. Ini usulan saja untuk beberapa titik. Yang pertama, tol arah Cikampek kilometer 40 sampai kilometer 56 ini mengalami pelambatan yang sudah rutin itu. Karena saya setiap pekan ke Dapil. Ini nggak bisa kita bayangkan nanti kalau Lebaran, kalau mudik. Ya, tolong diidentifikasi penyebab-penyebab dari kemacetan tersebut, kemudian diatasi dengan baik. Yang kedua, tol Tangerang Merak kilometer 52 sampai 60. Kalau ini masalahnya kerusakan berat. Dan laporan dari Polda Banten itu menyebutkan ini kerusakan dalam bentuk lubang yang termasuk pada kategori rawan. Ini dan kita tahu bahwa pada jalur itu dua arah,
rusaknya itu. Pada jalur itu kan kita tahu banyaknya kendaraan berat yang mengangkut logistik. Jadi tolong kalau nanti diperbaiki itu kualitas jalannya itu diperhitungkan betul sesuai dengan tonnase dari kendaraan yang akan lewat. Karena ini sangat mengganggu dan lebih dari itu menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, perbaikan konstruksi tol Sumedang Cileunyi yang sempat longsor di seksi 5B. Ini tolong harus segera diselesaikan karena ini sangat vital bagi masyarakat Bandung yang akan ke pantai utara. Terakhir, saya setuju walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Poksi kami, setuju dengan dibentuknya panja. Ini untuk memperkuat saja agar banyak masalah yang ada di sekitar, di seputaran masalah tol dan lain-lain itu terang benderang, terukur dan bisa diselesaikan dengan baik. Itu barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.